Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buhan Update Channel. Channel ini sengaja didedikasikan untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia. Channel ini akan berisi tentang tips-tips cara mudah untuk membantu teman-teman guru di dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Konten yang pertama, seperti yang banyak masuk ke saya, apa sih blended learning? Nah, konten kali ini saya akan membahas tentang blended learning dan bagaimana cara mudah menyusun RPP blended learning. Kita saksikan ya. Di masa pandemi seperti ini, blended learning disebut-sebut sebagai pembelajaran alternatif. Ada baiknya kita mengenal dulu ya, apa itu blended learning. Blended learning diadopsi dari istilah bahasa Inggris blended yang artinya campuran, learning yang artinya pembelajaran. Jadi blended learning diartikan sebagai pembelajaran campuran. Campuran dari apa? Kita lihat yuk. Pertama, pembelajaran tatap muka atau face to face. Kemudian ada pembelajaran secara online atau online learning. Nah, perpaduan di antara face-to-face learning dan online learning inilah yang disebut blended learning. Tentu saja ini memadukan keunggulan dari dua sistem pembelajaran ini. Keunggulan pembelajaran face-to-face yang biasanya terstruktur pembelajarannya, kemudian keunggulan dari pembelajaran online yang biasanya lebih leluasa untuk mencari sumber. Inilah blended learning. Kita lihat pendapat ahli ya. Secara sederhana, blended learning diartikan sebagai pembelajaran yang mengombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran face-to-face. Ini menurut Graham 2005. Blended learning memadukan keunggulan dari pembelajaran tatap muka yang aktivitasnya terstruktur dengan keunggulan pembelajaran online. Ada dua model pembelajaran dengan blended learning ini, yang sebenarnya ini merupakan siklus ya. Model 1 atau model yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, menyisipkan beberapa materi e-learning. Model kedua, pembelajaran melalui e-learning yang mengalokasikan waktu tatap muka untuk review materi di suatu waktu atau untuk ujian. Pembelajaran blended ini atau pembelajaran campuran ini lebih kontekstual dan lebih bermakna karena praktik langsung pada dunia nyata. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran blended learning nanti? Pertama, guru memperkenalkan materi baru atau materi yang akan dibahas, yang akan dipelajari. Kalau model pertama, memperkenalkan materi baru ini dilakukan pada saat tatap muka. Namun kalau model kedua, materi ini diberikan sebelum tatap muka. Bedanya model 1 dan model 2 itu hanya di situ. Setelah peserta didik menerima materi yang diberikan oleh guru, maka kemudian dia akan membuka materi itu secara individu di perangkat lunaknya. Setiap siswa memanfaatkan perangkat lunaknya untuk membuka materi. Nah, apakah perangkat lunak ini mesti komputer? Tidak. Jadi, untuk daerah-daerah yang terkendala dengan internet, materi bisa diberikan dalam bentuk modul. Jadi, guru tinggal memberikan schedule-nya bahwa materi yang harus dipelajari adalah modul halaman sekian membahas tentang seperti itu. Setelah secara individu setiap peserta didik mempelajari materinya, apa yang dilakukan selanjutnya? Dia akan mendiskusikan dengan temannya materi yang tadi masing-masing dipelajari. Hasil diskusi itu akan digunakan oleh setiap individu peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, di akhir pembelajaran, setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah dipelajarinya. Apa tugas guru? Tugas guru memberikan umpan balik, memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada
siswa. Kemudian menyimpulkan secara bersama-sama apa yang sudah dipelajari pada hari itu. Setelah selesai itu, tatap muka hari itu selesai, maka guru menginformasikan, ini masuk model kedua, bahwa materi lanjutannya ada di link berikut, yaitu materi tentang, terserah guru mau memberikan materi apa, untuk dipelajari siswa secara mandiri di rumah. Kemudian pada saat sudah dijadwalkan tatap muka, maka baru siklus ini akan terus berulang seperti itu. Inilah langkah pembelajaran blended. Nah, setiap guru harus membuat RPP, wajib. Setiap guru wajib membuat RPP. Untuk apa? Supaya pembelajarannya lebih terarah. Kita lihat komponen RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Cukup lengkap. Ada 13 komponen. Tentu saja teman-teman hafal betul karena ini selalu ada di RPP teman-teman ya. Ada 13 seperti ini. Namun berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, ada 3 fokus penting yang harus ada di dalam RPP. Apa itu? Pertama adalah nomor 6, tujuan pembelajaran. RPP harus memuat tujuan pembelajaran yang jelas. Nanti kita akan bahas bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, langkah pembelajaran, nomor 12. Langkah-langkah ini penting, karena di dalam langkah-langkah pembelajaran inilah action-nya guru di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian hasil pembelajaran. Ini sebagai evaluasi apakah pembelajaran kita berhasil atau tidak. Bagaimana dengan komponen yang lain? Apakah itu tidak penting? Komponen yang lain adalah pelengkap. Tentu saja juga dituliskan. Namun kita akan membuat RPP yang simple. Hanya 2 lembar. 1 untuk identitas, 1 lembar untuk kegiatan. Kita lihat template RPP-nya. Saya sudah membuatkan template RPP yang simple ya, yang selama ini teman-teman sudah gunakan. Pertama, identitas. Sudah jelas identitasnya seperti ini. Satuan pendidikan jelas. Tema, subtema atau mata pelajaran bagi guru mapel jelas. Kelas, semester, materi pokok. Materi pokok berbeda dengan materi pembelajaran yang ada di samping KD ya. Saya membuatnya di samping KD supaya simpel. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu karena blended learning ini pertemuan tatap mukanya hanya seminggu 2 kali atau 3 kali, maka di sini guru menuliskan sesuai dengan perencanaannya. Apakah untuk 2 kali pertemuan, apakah untuk 3 kali pertemuan. Kita akan melihat template RPP-nya ya. Ini template RPP yang sudah disiapkan, nanti teman-teman mengganti sesuai dengan RPP yang akan teman-teman buat ya, sesuai dengan tingkat kelas, tema dan subtemanya atau mapelnya ya. Kebetulan yang saya contohkan ini adalah kelas 1, tema 5, subtema 1, semester genap. Kita lihat. KD, kalau kompetensi dasar harus ditulis dengan digitnya ya, jadi tidak boleh ditinggal, sepasang antara pengetahuan dan keterampilan. Saya mengambil 2 mapel, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Rumusan KD tidak boleh diubah, itu sudah given. Kita lihat bahasa Indonesia. 3.5, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah, karena ini kelas 1 ya. Kemudian keterampilannya mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. Nah, ini materi pokoknya apa bahasa Indonesia? Ternyata materi pokoknya adalah ungkapan. Kita tulis di atas, materi pokok untuk bahasa Indonesia adalah ungkapan.
Materi pembelajarannya apa? Di sini ada banyak materi pembelajaran, kita perhatikan ya teman-teman ya. Materi yang pertama adalah ungkapan terima kasih, ungkapan permintaan maaf. 2. Ungkapan permintaan tolong. Dan ungkapan pemberian pujian. Jadi materi pembelajarannya ternyata ada 4. Setiap pertemuan yang ditulis pada materi hanya yang diajarkan pada saat itu. Kebetulan ini sudah sampai pada kalimat pujian. Ingat teman-teman ya, menuliskan materi selalu dengan kata benda, bukan kata kerja. Kemudian kita lihat mapel yang kedua, matematika. Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 50 dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Jadi materi pokoknya adalah bilangan cacah. Apa materi pembelajarannya? Bilangan cacah sampai dengan 50. Nilai tempat bilangan cacah sampai dengan 50. Nah, ini materi pembelajarannya adalah jumlah benda sampai dengan 30. Teman-teman, kalau untuk matematika ini dari yang sederhana baru ke yang rumit. Ini sudah sampai ke 30. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bagaimana membedakan materi pokok dan materi pada pembelajaran. Setelah menuliskan kompetensi dasar dan materi pembelajaran, kita lanjutkan pada penulisan tujuan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran. Ingat, untuk menulis tujuan pembelajaran syaratnya adalah A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah menyaksikan video, berarti guru siap dengan video pembelajaran. Peserta didik dapat menghitung jumlah benda sesuai dengan materinya ya, dan membuat kalimat pujian untuk ibu dengan semangat dan percaya diri. Mana audiensnya? Iya, betul. Peserta didik. Mana behaviornya? Ya, menghitung jumlah benda dan membuat kalimat pujian untuk ibu. Mana condition? Betul, menyaksikan video. Mana degree? Dengan semangat dan percaya diri. Jadi kalau tujuan pembelajaran ini ditulis rumusannya ABCD bukan ya, tapi apa? C, condition, peserta didiknya. A, menghitung jumlah benda adalah B dan D. Jadi C, A, B, D. Oke, itu cara menulis tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Kita lanjut ke alat dan media. Pada pembelajaran blended, maka pembelajaran campuran masih menggunakan WhatsApp group, Zoom meeting. Ini adalah untuk tatap muka virtual. Nah, nanti boleh ditambahkan dengan yang lain yang teman-teman sekiranya gunakan ya. Jadi apapun alat atau media yang digunakan ini boleh dituliskan di sini. Ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman boleh menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Bahan dan materi ini akan dibuatkan gambar, video, atau apapun yang nanti teman-teman akan gunakan, tulisnya di sini supaya ini simple. Kenapa langsung penilaian? Iya, supaya kita bisa satu lembar. Teman-teman nanti kalau soalnya bisa dibuat link atau dibuat lampiran tersendiri ya. Penilaian tetap mengacu pada 3 aspek. Pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap, apa yang dinilai dari sikap, keaktifan atau partisipasi siswa di dalam pembelajaran. Ini contoh saja, nanti teman-teman boleh merumuskan yang lain. Kemudian pengetahuan.
Pengetahuannya direncanakan, tes tertulis bentuknya isian. Nanti tesnya boleh dibuat di lembaran yang lain. Kemudian keterampilan direncanakan voice note, foto atau video hasil pembelajaran. Lembar pertama isinya itu mudah dipahami ya. Sekarang kita langsung ke kegiatan pembelajarannya. Nah, ini blended learning-nya di sini teman-teman ya. Blended learning-nya di sini. Ini adalah kalimat sapaan, nanti teman-teman boleh mengubahnya kalimat sapaan seandainya ini tatap muka atau akan menggunakan daringnya. Model pertama, ini berarti tatap muka dulu ya. Ini contoh saja dari apa yang sudah direncanakan bahwa 2 materi, temanya masa kecil ya, masa kecil, kelas 1 masih masa kecil. Persepsinya, misalnya, guru memberikan pujian kepada siswa yang dipandang pantas. Yang dipandang pantas di sini apa ya? Misalnya, ada siswa yang datangnya awal, maka diberikanlah pujian kepada siswa tersebut dengan harapan siswa mengenal kalimat-kalimat pujian, kata-kata pujian. Kemudian siswa yang rajin, siswa yang rapi, siswa yang ramah, siswa yang penolong, siswa yang mudah empati kepada temannya dan sebagainya. Nah, ini berikan kepada siswa jangan pelit ya terhadap pujian. Ini apersepsinya. Nah, setelah apersepsi dipandang cukup, maka masuklah ke pembelajaran inti. Guru merencanakan pembelajaran intinya seperti apa. Bapak dan Ibu, teman-teman guru semua, tuliskan kegiatan tentang kalimat pujian ini, bagaimana membuat siswa belajar membuat kalimat pujian. Nah, pujian di situ tadi di materi adalah pujian terhadap ibu. Jadi, gali pengetahuan empirik siswa tentang apa sih yang akan dipuji dari ibunya. Nah, itu dibahas di situ. Kemudian benda-benda masa kecil yang dia miliki di rumah, yang dibelikan oleh ibu misalnya, atau yang dibereskan oleh ibu, nanti dia bisa membereskan sendiri, artinya dia bisa memberikan pujian dan sebagainya ya. Jadi di kegiatan inti ini membahas 2 materi yang sudah diberikan sebelumnya dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan ini dengan temannya dahulu. Kemudian setelah itu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk setiap individu menampilkan hasil karyanya atau pekerjaan. Ini kegiatan inti seperti itu, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas. Baru kita masuk ke kegiatan penutup. Tetap di kegiatan penutup jangan lupa refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana kita sudah belajar tentang apa? Giring anak-anak untuk mengambil kesimpulan. Setelah itu, karena pembelajaran ini tidak setiap hari tatap muka, maka guru juga jangan lupa menginformasikan materi yang akan dibahas ketika tatap muka beberapa hari lagi. Seperti itu. Jadi materi-materi apa ini sudah masuk ke model kedua. Berikan informasi tentang materi bahasan pada pembelajaran melalui link boleh, melalui modul boleh, melalui e-book boleh ya. Link ini diberikan sebelum tatap muka. Jadi kalau bisa setelah kegiatan penutup ini sudah diberikan. Anak-anak kita nanti misalnya ini hari Senin, kita akan ketemu lagi di hari Rabu dengan membahas materi tentang bla bla bla. Di sini materi kedua bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, pada hari Rabunya barulah ini dilakukan seperti pada model 1. Seperti itu. Sebenarnya pembelajaran blended ini adalah siklus, sebuah siklus ya. Jadi antara bergantian antara tatap muka, online, tatap muka lagi, online, tatap muka lagi, online, seperti itu. Jadi cara membuat RPP-nya simple seperti ini. Iya.
Hanya 2 lembar, diakhiri tanda tangan guru yang bersangkutan dan pengesahan dari. Demikian teman-teman materi yang bisa saya sampaikan di YouTube pertama saya. Bagaimana membuat RPP Blended Learning dengan sangat mudah, dengan simple ya. Nanti saya akan memberikan tips untuk materi yang lain, bagaimana membuat bank soal dan kisi-kisi dengan mudah, sehingga teman-teman akan bisa menggunakannya ketika akan melaksanakan baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, atau bahkan mau ujian, menggunakan bank soal yang kita akan buat dengan sangat mudah. Tunggu di YouTube saya selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Untuk yang ingin request materi apa yang teman-teman mengalami kendala di lapangan, boleh tulis di komen ya di bawah. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman guru yang sudah menggunakan RPP dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mempermudah tugas teman-teman di lapangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.